tuduhan kepada presiden mengenai 3 periode dan perpanjangan masa jabatan itu adalah tidak benar. Karena selama saya berinteraksi dengan presiden, presiden hanya minta satu, relawannya solid dan kita akan menjadi maker. Jadi presiden itu tidak pernah mengarahkan kami di Setia Tegak Lurus untuk mewacanakan atau menggiring masyarakat untuk ke 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Kita bertemu kembali di Nanda dan Yeni Speak Up. Kita kehadiran, kalau saya biasa panggil Bro Silver mau Tina. Saya panggil Bung aja deh. Ini orang penting yang kita panggil di sini nih, Mas. Iya, jadi beliau ini adalah ketua umum dari relawan Jokowi, Solidaritas Merah Putih atau biasa dikenal Solmed. Iya. Soulmate-nya Jokowi. Iya, soulmate-nya ini kan beliau kan orang dekatnya Pak Jokowi. Ya, juga menjadi penanggung jawab dari gerakan Setia Tegak Lurus bersama Jokowi. Ya. Keren banget. Dan juga beliau mendirikan kantor hukum ya, SES and Partner. Ya, jadi beliau ini juga urusannya terkait sama masalah hukum lah ya. Perlu diklik nggak, Mas, profilingnya, Mas? Ya, saya kira udah orang semua tahu ya kan siapa pasukannya seluruh Indonesia itu ada semua. 34 provinsi. 34 provinsi dan kabupaten, Mas. Nah, ini Mas, karena ini beliaunya orang penting. Ya kan, terus kemudian hari ini kan kita mau bincang-bincang lagi kan soal mafia tanah kan. Beliau dipanggil di sini. Nah, kita kan karena beliau baru dipanggil bertemu dengan Menteri BPN itu, ya, Menteri ATR dan Ketua BPN. Nah, kita bisa ngulik lah apa sih yang dibicarakan beliau dengan Pak Hadi, gitu kan? Untuk bisa diceritakan ke publik, apalagi ini kan si Pak Hadi kan lagi gencar ya bersih-bersih soal mafia tanah. Nah, gitu loh, Mas Bang Silver. Kira-kira. Terima kasih Mbak Yeni dan Mas Nanda. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir di sini dalam podcast Yeni dan Nanda dan Yeni. Jadi balik. Nanda dan Yeni Speak Up. Mantap. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Memang ceritanya kemarin saya hari Senin kalau nggak salah kemarin bertemu dengan Pak Hadi, Menteri ATR BPN. Senin baru minggu ini? Iya. Jadi, 1 minggu kemarin ya, 5 hari lalu. Tanggal berapa tuh? Hari Senin tanggal 1 ya berarti. Tanggal 2 ya. Iya, tanggal 2. Tanggal 1. Tanggal 1. Jadi memang pertemuan 1 Agustus ya. Iya. Pertemuan kami dalam rangka membicarakan permasalahan masalah tanah-tanah rakyat dan juga memberi dukungan kepada Pak Hadi agar bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang diemban oleh Pak Hadi, bagaimana menyelesaikan agar reforma agraria ini berhasil. Sorry, pertemuan ini membuat surat audiensi atau ada dipanggil langsung sama Pak Hadi atau bagaimana? Ya, kebetulan sebelum hari Senin, hari Jumat itu saya bersama beberapa ketua relawan Pak Jokowi dipanggil Pak Jokowi ke Istana Bogor, dan setelah itu ada bincang-bincang ya masalah Pak Jokowi ceritalah macam-macam, dan kami juga memberi masukan. Akhirnya salah satunya masalah tanah, masalah mafia tanah, mafia tambang, mafia perdagangan, termasuk mafia investasi bodong. Jadi memang akhirnya Pak Jokowi menelpon Pak Hadi agar saya dan bersama satu teman lagi, Bang Maret dari JPKP, untuk bertemu dengan Pak Hadi. Jadi akhirnya diagendakan hari Senin, jadi kami ketemu hari Jumat tanggal 29 kalau nggak salah.
Tanggal 1 diterima. Tanggal 1 Ya. diterima. Artinya kan kalau apa ya? Kalau Ada misi khusus ada, membantu atau mengawal program Nah, pertanahan nih. artinya Ya. kan masih ada banyak konflik yang belum terselesaikan, Iya. ya kan? Apa sih kemudian kendala atau apa ya konflik pertanahan di Indonesia itu sulit diselesaikan sehingga Pak Jokowi merasa ini harus segera ditangani kayak gitu, Mas. Iya. Dari periode terakhir ya. Benar sekali. Jadi konflik pertanahan ini atau mafia tanah yang bergentayangan ini sebenarnya sudah lama ya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka udah ada sebenarnya. Bahkan ketika zaman Orde Baru lebih parah lagi karena di situ kekuasaan yang berbicara. Dalam sini yang bermain ini adalah oknum pejabat, oknum aparat, ya kan, termasuk oknum di dalam BPN sendiri. Yang mana akhirnya kasihan ya masyarakat kecil yang tidak mempunyai uang, tidak mengerti masalah hukum. Jadi mereka ini sangat dizolimin, ya kan? Terus mereka sudah kemana-mana juga hasilnya nol. Artinya tanahnya dikuasain orang lain. Iya benar, dan dikuasai orang lain yang mungkin sebenarnya mereka punya alas hak ya, kata orang ada fair bonding, ada girig dan sebagainya. Tiba-tiba terbit sertifikat, ya kan? Kan udah ada sertifikat palsu banyak kan, udah 4 orang ketangkep. Kemarin baru lagi di mana itu Depok apa mana. Cuma menariknya begini, Mas. Kenapa dari Soulmate ya beliau sama satu orang lagi dari mana tadi? Maret. Oh, yang diarahkan. Ya, Kan itu kan semua relawan kan. Iya, sebenarnya ada satu Bang Adian Naputupulu, sahabat kita juga, ya kan. Sudah memang karena kita concern di situ. Dan Tepu waktu itu bersama-sama. Enggak beda, beda. Bang Adian Beda duluan. waktu. Jadi memang concern kita di situ. Jadi kita pendampingan masalah-masalah tanah, tambang dan sebagainya, investasi bodong, ya kan, mafia perdagangan. Kita juga ya terus terang aja kita kasih masukan ke presiden banyak. Sampai ada yang bilang, Bang, jangan-jangan itu menteri 2 orang yang hilang itu abang mereka. Jadi saya selalu ketemu presiden dari dulu. Saya bilang sama Pak Presiden, masyarakat puas atas pembangunan infrastruktur, terus penanganan COVID, terus pemulihan ekonomi, semua puas. Tapi satu hal yang belum masyarakat merintih, menangis menurut saya adalah kasus-kasus tanah rakyat atau kasus-kasus ketidakadilan hukum. Dan selalu saya bicara sama presiden udah lama sih sebenarnya. Bahkan ada masalah tanah di Riau, di Kabupaten Siak, itu masyarakat yang tanahnya sekitar 947 hektar. Itu diambil secara paksa dari zaman Orde Baru, menggunakan panser, menggunakan oknum aparat ya, untuk mengusir. Dan itu ada 2000 masyarakat, berapa? Sekitar 300 sekian lah kelompok tani. Dan sampai hari ini mereka diusir. Dikangkangin oleh perusahaan sawit. Yang mana mereka dapat terbit HGU ya, hak guna usaha. Tapi hak guna usaha ini umpamanya hanya sekitar 1000 hektar ya kan, tiba-tiba dia bisa mengambil di sekitarnya juga. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Ya, penerbitan HGU. Cara perampasan yang dilegalkan. Ya, betul. Karena memang ada yang di luaran isunya tuh di belakangnya kan tadi udah disebut ada yang membackup. Ya. Nah, presiden kan ingin yang membacking juga disikat kan gitu. Ya. Nah, kira-kira Bung Silver melihat posisinya Ketua ATR atau Menteri ATR ini ya, Pak Hadi. Apa sih strateginya Pak Hadi atau apa yang bisa membuat percepatan penyelesaian konflik-konflik agraria? Karena presiden kasih tugas 3 kan, satu sertifikasi tanah, kedua masalah penyelesaian konflik agraria. Terus ketiga masalah IKN, sama keempat sama redistribusi lahan, masalah lahan. Nah ini apakah dalam waktu yang menjelang mau Pilpres 2024 ya kan 2 tahun ini bisa nggak diselesaikan dengan dikawal tentunya sama. Jadi penugasan khusus akhirnya kayaknya. Dikawal sama beliau ini kan. Ya jadi saya yakin dengan Pak Hadi ini. Karena saya kemarin ketemu beliau, walaupun dulu mungkin pernah ketemu ya, tapi kemarin lebih intens karena kami ketemunya hampir 3 jam, dari jam 4 sore sampai
malam. Nah, jadi waktu kami ketemu, saya lihat beliau ini sosok pribadi yang humble, sederhana, mau menerima dan mendengar. Jadi waktu kami bicara, beliau mencatat. Bahkan waktu saya tanya, Pak, kira-kira nanti kalau setelah kami ungkapkan semua permasalahan di berbagai daerah, kami harus ketemu siapa? Kan? Beliau bilang, udah saya yang catat nomornya, abang gue. Jadi saya bilang, Bapak ini detail terus, dan yang saya lihat saat ini beliau turun langsung. Nah, karena saya lihat sosok yang begini, ya saya yakin beliau sama Presiden Jokowi garisnya sama ya. Jadi mau belusukan, mau turun melihat, mendapat info dan juga langsung beliau catat. Sama seperti Pak Jokowi juga kalau ketemu kita kan catat, terus belusukan. Soalnya beliau kan tentara kan deteksi, identifikasi, eksekusi. Ya, jadi cepat gitu kan. Jadi saya walaupun beliau ngomong, Bang, kayaknya 2 tahun memang nggak bisa kami menyelesaikan semua, tapi kami akan berupaya. Tapi saya yakin sih, kalau kita bantu beliau, masyarakat, semua stakeholder di pertanahan, teman-teman di bidang hukum, teman-teman aparat, ya kan, termasuk presiden, masyarakat juga, terlebih BPN sendiri. Karena kan kita mau membersihkan sesuatu dengan sapu yang kotor, menurut saya sih percuma. Jadi saya berharap Pak Hadi juga benar-benar membersihkan oknum ya yang bercokol selama ini di BPN, karena ini merupakan bagian, ya mungkin Pak Hadi sendiri juga mengakui bahwa BPN adalah salah satu bagian dari mafia tanah yang terjadi di Indonesia. Jadi bersih-bersih internal BPN, lalu solusi eksternal. Ini gimana solusinya? Kalau yang soal backing itu kayak gimana? Nah, itu muncul dia. Nggak dari beliau untuk Dia tahu nggak tuh siapa yang membacking itu? Yang disebut mafia tanah itu siapa? Benar, kan itu ada konglomerasi, ya kan? Terus oknum mungkin pejabat tinggi, oknum mungkin jenderal. Saya rasa dengan Pak Hadi ini Panglima TNI, Jenderal Bintang 4, terus ada Pak Jokowi, masa kalah ya kan? Nggak lihat tuh persoalan siapa dia. Mereka, beliau bilang kami nggak akan mundur selangkah pun. Gitu. Kita tinggal nunggu gebrakannya Pak Hadi. Iya, betul. Ya kan? Seandainya Pak Hadi bisa dipanggil di sini. Waduh. Iya Pak Hadi, kapan ada waktu kita ngobrol-ngobrol masalah mafia tanah, karena ini menjadi isu yang terus menerus ya, dari tahun ke tahun ya, karena banyak sekali masalah tanah di Indonesia yang belum terselesaikan. Tapi sempat nggak kalau untuk Solmed yang sebagai relawan ya kemarin itu kan coba ngawal gitu kan, tapi mengawal ini kan dalam konteks redistribusi dan perampasan, tapi kan belum sampai menyasar ke siapa backing itu loh. Iya. Tahu nggak sih siapa sih backingnya? Kalau mungkin ada contoh siapa gitu yang ketangkep atau mau ditangkep? Kalau backing sih mungkin kita nggak bisa sebut ya, karena nanti asas pradugata bersalah. Tapi kalau konglomerasi, ya ada, itu udah pasti. Oknum jenderal. Tapi konglomerasi kan bantu waktu pembangunan ini kan dibantu juga sama perusahaan-perusahaan korporat besar itu kan. Iya. Nggak menjadi suatu hal yang... Itu saya rasa bisa kita bicara, ketemu sama mereka. Kadang-kadang kan kita untuk menyelesaikan itu kan tidak bisa juga kita langsung tabrak atau berperang secara hukum, bro. Jadi kita mungkin bisa ngomong ya win-win lah, maksudnya ayo kita duduk ngobrol apa sih gitu loh. Toh dengan umpamanya tanah rakyat yang udah diambil ini kan ya udahlah, gantilah punya orang, kan kasihan juga. Toh nggak seberapa kan, kalian udah untung banyak gitu. Saya pikir dengan kita ajak dialog, duduk, silaturahmi, ya kan, duduk baik-baik, mungkin persoalan tanah ini nggak perlu kita sampai gugat-menggugat, gitu, baik perdata atau pidana, karena menurut saya satu akan memakan waktu, ya kan. Yang kedua juga harus ada duitnya gitu loh. Iya, kalau nggak ada duit nggak jalan ya. Ya nggak jalan lah, ya kan, di semua ini nggak jalan. Jadi, ini seperti yang kemarin diceritain narsum yang sebelumnya kan, soal apa namanya gugat menggugat soal perampasan tanah, ini kan jenjangnya seperti ini, harus mengeluarkan sekian. Jadi ada konsep yang dikemukakan sama narasumber ya, yang bicara di tempat kita tentang masalah mafia tanah. Ya.
adu data aja. Iya. Jadi data mana Iya. yang paling kuat, ya udah itu yang Iya, diselesaikan. Sebab kalau proses pengadilan akan panjang dan Iya. di pengadilan Iya, nanti betul. balik lagi siapa yang kuat uangnya tadi, gitu kan? Jadi Mas Nanda, kadang saya ini orang bilang tadi ya, saya kadang bukan saya ini hebat, pinter enggak. Kadang-kadang kalau istilahnya orang Inggris, saya ini adalah tipikal orang yang bejo. Orang Inggris, orang Jawa kali. Orang Jawa ya, orang yang bejo. Jadi beruntung. Jadi saya kadang-kadang ketemu masalah dengan konglomerat ini. Katanya, wah ini mas susah, dia jagoan, punya pasukan, punya uang apa segala. Ketika ketemu saya, dia sayang saya, ya, terima kasih. Bahkan saya diajak bisnis gitu loh sama mereka. Selain diselesaikan masalah tanah rakyat ini, saya pun akhirnya dirangkul, diajak. Tapi saya bukan membelot. Enggak, tetap idealisme saya untuk membantu rakyat itu tetap. Ya, mereka harus menyelesaikan. Tapi mereka juga minta bantuan, mungkin mereka kesulitan ya di kementerian ataupun di apa begitu, ya mereka minta bantuan saya. Ya takut lah pasukannya banyak, takut lagi sama Pak Presiden. Presiden taksi ya. Jadi memang masyarakat sudah tahu persoalan-persoalan yang dihadapi mereka ini kan sebenarnya karena adanya permainan di tingkat elit. Bagaimana perannya Solmed dalam hal ini mensikapi adanya satu kekuatan besar yang tadi disebut ada konglomerat itu tadi kan dengan pendekatan segala macam. Nah ini barangkali lebih spesifik saya mau tanya, ada kasus tanah rakyat apa nih yang sekarang lagi ditangani? Ya, jadi ada beberapa sih yang kayak saya bilang tadi yang 947 hektar di Siak. Udah ketemu presiden, kemarin juga saya laporkan ke Pak Hadi. Terus ada lagi tanah masyarakat di Patahan. Patahan ini Mandailing Natal. Ada 790 hektar tanah ex bekas daripada transmigran. Di bawah PTPN atau di bawahnya? Ya, Biasanya jadi nanti lobby PTPN lah ya. Ya, jadi memang tahu-tahu jadi mereka ada ada dua lahan, satu transmigrasi umum yang oleh satu Swakarsa. Swakarsa ini yang 790 hektar, saya lupa berapa orangnya. Nah, kalau yang umum sudah jadi sertifikat, yang ini malahan belum. Jadi padahal sama, alasaknya sama, tiba-tiba dikuasai oleh PTPN itu. Jadi Solmed ini posisinya mengawal program Pak Jokowi ya? Iya. Jadi tegak lurus ini pengertiannya gimana tegak lurus? Ya, tegak lurus ini setia tegak lurus sebenarnya maksudnya kami setia apa yang dibilangin Presiden. Contoh kemarin waktu ketemu di Bogor, Presiden minta bahwa satu kita kenapa kita berhasil, bukan berhasil ya, maksudnya ekonomi kita ini nggak terjaga ya. Terjaga, sedangkan kayak negara lain saat ini 60 negara akan bangkrut. Walaupun tetap waspada. Walaupun waspada. Seperti Sri Lanka. Jadi Presiden kemarin ketemu itu supaya kita waspada walaupun fundamental ekonomi kita bagus-bagus saja. Ya, inflasi terkendali. Ya, tapi kita juga pertumbuhan hampir 5% lebih lah. Tapi tetap kita menjaga, ya kan, makanya Presiden bilang waktu karena Presiden mengambil keputusan yang tepat yaitu tidak lockdown. Seperti negara-negara lain kan banyak yang lockdown. Sedangkan kepala pemerintah negara lain termasuk menteri beliau waktu itu beliau cerita bahwa mayoritas menteri minta lockdown. Jadi yang jelas Solmed tidak berpolitik praktis ya. Untuk saat ini tidak. Jadi lockdown itu, terus yang kedua kita percepatan vaksinasinya termasuk yang tercepat di dunia, makanya akhirnya masyarakat bisa beraktivitas normal, termasuk mungkin UMKM dan komoditas kita di luar juga bagus, hingga kita punya ekonomi kita terjaga lah. Makanya Presiden bilang minta tolong kita dampingin juga UMKM, terus masalah yang tanah-tanah ini juga, termasuk percepatan untuk vaksinasi booster yang ketiga. Oh ya. Jadi semuanya bisa dikawal, hanya satu PR yang paling berat, soal konflik tanah, gitu loh Mas. Ini memang nggak terselesaikan udah lama, gitu loh. Tapi kan
butuh elemen-elemen untuk mengawal, terutama kan ada menteri baru kan ya gitu. Tiba-tiba Soulmate dan beberapa teman yang kemudian diarahkan ke ATR untuk dan membantu. untuk membantu. Nggak semuanya kan? Nggak semua ternyata. terbagi. Ya, karena memang mungkin ada yang Soulmate dan beberapa ini concern. Ada teman-teman relawan yang concern bikin musrah. Gitu kan. Wes nggak ini guys, ini bukan ininya namanya. Nanti kita panggil sendiri ini. Tujuan dari ini kan ada narsum lain yang kita panggil itu. Ya, mungkin kalau Setia Tegak Lurus saya bisa jawab. Gimana? Iya. Jadi sambil minum ya, sambil minum ya ini ya. Ini dari production R2 Production ini. Jadi sebenarnya kenapa Setia Tegak Lurus? Bulan Agustus tahun lalu waktu COVID meninggi yang di bulan Juni-Juli, saya dipanggil Presiden. Terus Presiden bercerita bahwa relawan harus tetap solid, jangan masuk dulu politik praktis. Nanti Presiden dan partai-partai akan bersatu. Ya, saya sih berharap Presiden Jokowi dan sekarang Koalisi Indonesia Bersatu tetap bersatu. Ya kan? Mereka ada berapa partai sekarang yang masuk di kabinet. Jangan terpecah-pecah lah, ya kan? Hanya mungkin kingmakernya, ya kalau menurut saya satu Pak Jokowi, yang kedua Bu Mega, yang ketiga Pak Prabowo. Kenapa begitu pendapatnya? Karena satu Pak Prabowo dan dan Bu Mega adalah partai terbesar ya, mereka berdua ya. PDIP dan suara terbesar pertama dan kedua. Tapi bukan berarti kita menafikan kayak Pak Surya Paloh, Pak Erlangga, ya bolehlah membackup mereka. Nggak usahlah Pak Surya bikin sendiri, Pak Erlangga bikin sendiri, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Mega bikin sendiri. Ingatlah tujuan kita untuk NKRI, untuk anak cucu kita. Jangan sampai ketika bapak-bapak dan ibu terpecah-pecah, ya kan? Pendukung khilafah senang nih, bos, ya kan? Yang tidak mau bangsa ini maju. Iya, dengan perpecahan itu ya. Ya, jadi kalau saya sebagai anak bangsa minta bahwa ayo bersatulah. 2024 masih lama lah menurut saya. Kalau nggak bersatu nanti konflik tanahnya jalan terus. Iya, makin kuat. Nah, makanya seneng loh. Biar aja pada ribut daripada sekarang kayak ya mohon maaf ya kayak kemarin Nasdem bikin konvensi akhirnya kan ya saya nggak tahu bagus apa enggak ya masyarakat gitu yang ada memunculkan capres ini capres itu, jadi menurut saya kontraproduktif ya. Ya saya bukan jagoan juga di politik sih, tapi secara masyarakat, secara anak bangsa bahwa akhirnya yang saya dengar bahwa akhirnya turunlah elektabilitas partai. Saya kira itu akan kita bahas nanti ya, dalam sesi yang khusus. Sesi khusus siap kan kalau nanti diundang lagi ya. Jadi yang Setia Tegak Lurus masih nih. Masih terus dong. Jadi waktu itu cerita-cerita ya Presiden memberikan bantuan obat dan sebagainya untuk masyarakat yang Juni-Juli itu naik COVID. Terus Presiden bilang kalau bisa kita bersatu dulu supaya kita juga dipandang oleh partai. Oke, jadi kalau Setia Tegak Lurus kepada Pak Jokowi kan dalam arti program-programnya yang memang untuk kemaslahatan masyarakat banyak gitu ya bangsa Indonesia, maka ketika bicara dalam konteks kasus mafia tanah, Soulmate siap berhadapan dengan mafia-mafia tanah. Sangat siap dan tidak akan mundur. Karena kan Tegak Lurus kan mengawal. Siap juga membantu korban-korban dari yang dirampas tanahnya itu. Oh siap. Siap. Kita banyak ini kasus korban. Ya saya maksudnya kan kita hidup satu kali ya kan. Dulu mungkin kita agak nakal-nakal ya. Sekarang ini kita menebus dosa dengan bermanfaat buat banyak orang. Ya. Banyak ini Mas yang mengadu ini Mas, Bung Silver. Ya kan, nanti saya colek-colek lah Bung Silver ya, mumpung dekat dengan beliaunya Pak Presiden, jadi bisa langsung. Saya kira begitu ya. Pada sesi ini closing statement lah dari Soulmate lah ya kan, karena kita kan banyak PR pada urusan konflik tanah, bicara soal perampasan tanah, redistribusi belum selesai. Nah inilah yang kemudian kita ingin tahu lah closing statement dari Ketua Soulmate soal mafia tanah dan secara yang lain yang dan dukungannya terhadap siapa? konkret. Menteri
baru yaitu Pak Bapak Hadi. Ya, jadi pertama untuk para pemimpin partai dulu, ya kan, dan juga relawan, ya kan. Mari kita tenang-tenang dulu menghadapi 2024, masih 2 tahun. Kasihan Pak Jokowi juga. Ya masa saya relawan Jokowi saat ini, ya kan, akhirnya mau mendukung capres lagi, berarti capres lain. Ya. Berarti Pak Jokowi masih menjabat, masih kita punya pimpinan, kok udah tega-teganya ya kita. Dengan kata lain nggak etis ya. Nggak etis, kasihan dong ya kan. Nah, jadi tidak usahlah masalah politik ini terlalu dikedepankan. Sekarang bagaimana caranya kita bersatu, pikirkan perut rakyat, pikirkan permasalahan rakyat, pikirkan kesusahan rakyat. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Dijawab dengan kerja nyata. Dengan kerja-kerja, saya bilang partai, ayolah partai juga harus turun dong, ya kan. Mereka kan punya kekuatan yang besar. Masa kita relawan aja yang mau turun? Atau hanya Pak Jokowi dan Pak... Logistiknya nggak ada ya? Ya kan kita, makanya kalau mereka menjadi garda terdepan gitu. Jangan tiap saat di media, terus teman-teman media juga, pengamat politik, yang tukang-tukang survei, ya kan udahlah, memang kalian dapat duit sih, saya tahu sih. Tapi maksudnya nanti dulu lah ya kan, ya kira-kira nanti setahun lagi lah barulah kita bermain. Terus teman-teman yang menteri ya kan, ya hak-hak mereka sih untuk menjadi sekarang capres, jualan ini bikin spanduk ya kan, kampanye bikin baju di sosmed. Ya menurut saya sih apa ya, lebih baik duit itu buat membantu perut rakyat gitu ya kan. Toh dari situ juga rakyat akan bersimpati kok gitu loh, daripada ngasih duit untuk tim sukses ya kan, tim suksesnya sorry ya bego-bego gitu kan, nggak ngerti apa-apa gitu kan, akhirnya ya hanya terbuang percuma, bahkan bukan masyarakat mendapat simpati masyarakat, bahkan mendapat antipati dari masyarakat. Yang kedua masalah tanah, saudara-saudaraku, ayo kita dukung Pak Jokowi dan Pak Hadi. Saya yakin sekali bahwa reforma agraria akan berhasil, walaupun waktu yang tersisa hanya 2 tahun. Redistribusi gimana, Bung Silver? Kan baru 5%. Baru 5%, benar. Nah, ini yang ya kan? Nah, ini lagi gimana ini? Ini tugas Mbak Yeni juga di KSP. Jadi memang kita ya sama-sama lah kita coba. Sebenarnya kan banyak itu sisi ini. Masalah kan ada peraturan kayak perusahaan sawit dapat HGU 20%-nya itu kan harus buat rakyat tuh. Nah, ini yang belum ini juga. Sudah ada, paling di Riau ya kan, yang lain daerah yang lain belum gitu. Nah, ini yang harus kita relawan ataupun organisasi ataupun siapapun untuk membantu agar semuanya terwujud dan berhasil. Oke. Demikian dari Bung Silver telah memberikan pandangan-pandangannya. Terima kasih Bung Silver. Ini paling tidak ini memberikan pencerahan lah pada kita semua. Dan informasi-informasi yang positif yang baik ya. Pada relawan 2,5 tahun ya. Periodenya Bapak Jokowi ya, tinggal 2 tahun setengah. Ini ya paling tidak guyup rukun mengawal program-program kerjanya dari Bapak Jokowi agar kemudian bisa mencapai target yang diinginkan. Gitu ya. Tambahan satu statement boleh? Boleh. Saya hanya mau mengklirkan bahwa kepada masyarakat, kepada bangsa kita, tuduhan kepada presiden mengenai 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah tidak benar. Karena selama saya berinteraksi dengan presiden hanya minta satu, relawannya solid dan kita akan menjadi semacam kingmaker. Jadi presiden itu tidak pernah mengarahkan kami di Setia Tegak Lurus untuk mewacanakan atau menggiring masyarakat untuk ke 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Atau memilih salah satu capres yang lagi. Salah satu capres juga belum. Jadi ini yang harus kita clearkan dulu. Presiden hanya minta ayo kita sama-sama membantu pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Oke, baik, terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di Nanda dan Yeni Speak Up.